Oke, reviewnya Xiaomi Mi 10T sebagian dari kamu mungkin udah pada nonton, tapi dari video yang saya upload sekitar 2 minggu yang lalu, ada satu pembahasan yang kayaknya perlu dilanjutin, yaitu mendingan mana, Mi 10T atau Poco F2 Pro. Dilihat dari fisiknya, Mi 10T lebih unggul dari Poco F2 Pro. Lebih tinggi, lebih lebar, dan lebih tebal. Tapi kalau urusan bobot, justru Poco yang lebih berat, padahal baterai yang dibawa sama Mi 10T itu lebih besar. Bagus mana dari segi tampilan? Menurut saya sih preferensi aja, karena finishing serta material yang dipakai itu sejenis. Yang beda cuma bentuk kameranya aja kalau dilihat dari belakang. Untuk tombol, baik itu Mi 10T sama Poco F2 Pro punya penempatan yang sama, yaitu semua ada di sisi kanan perangkat. Tapi kalau untuk Mi 10T, dia juga punya sensor sidik jari, bukan in-display seperti pada Poco F2 Pro. Enakan mana? Kembali lagi, sekali lagi pada preferensi, tapi kalau buat saya lebih enak Mi 10T yang ada di samping. Sekarang buat urusan layar, ini adalah salah satu aspek yang banyak banget diomongin, tidak lain karena spesifikasinya. Mi 10T masih salah satu yang tampak wah banget karena dengan harga yang begitu terjangkau membawa refresh rate sampai 144 Hz dibandingkan Poco F2 Pro yang cuma 60 Hz saja. Tapi meskipun lebih rendah, jenis panel yang dipakai di Poco F2 Pro masih lebih oke dengan AMOLED lengkap sama rasio kontras yang tinggi banget. Lebih bagus mana? Sebenarnya tergantung dengan apa yang dicari. Kalau pengen ngerasain animasi yang begitu smooth saat scrolling serta berharap semakin banyak game yang bisa mendukung refresh rate tinggi, tentu layar Mi 10T lebih menarik. Kualitas visual sendiri juga masih tergolong oke untuk jenis IPS. Tapi kalau preferensi saya sendiri saya masih lebih memilih layarnya mana tadi? Poco F2 Pro dengan AMOLED. Karena walaupun nggak ada refresh rate tinggi, buat saya nggak masalah. Karena toh setahun ke depan saya juga masih akan pakai handphone bernama iPhone yang layarnya masih 60 Hz. Tapi kalau dari segi kualitas visual, misal untuk nonton, ini layarnya masih lebih oke. Kontrasnya, hitamnya itu lebih pekat dibandingkan sama Mi 10T. Tapi baik lagi, yaitu adalah preferensi saya. Kalaupun kamu beda, ya nggak masalah, yang namanya juga preferensi masing-masing. Cuma kalau mau disederhanakan, saya bisa bilang baik itu layar Poco F2 Pro maupun Mi 10T bagus dengan caranya sendiri. Lanjut ke soal spesifikasi. Nah di sini kedua handphone yang saya omongin punya kemiripan dari segi RAM, yaitu 8GB LPDDR5 tapi dengan kapasitas penyimpanan yang berbeda. Sedikit info, Poco F2 Pro dengan RAM 6GB itu masih belum memakai LPDDR5 seperti yang versi 8GB. Dari segi software, basis Android yang digunakan juga masih sama, tapi ada perbedaan dari segi user interface. Poco ada Poco Launcher, sedangkan Mi 10T dengan UI defaultnya MIUI. Dengan kesamaan dari segi chipset serta storage, saya sebenarnya nggak bisa merasakan perbedaan yang begitu signifikan dari segi performa karena keduanya sama-sama gesit buat dipakai sehari-hari, main game juga lancar, nggak ada masalah. Buat suhu pun juga nggak bersisih banyak, jadi kalau memilih antara Mi 10T atau Poco F2 Pro, itu bukan soal performa. Buat baterai pun juga kedua HP ini sebenarnya nggak terpaut begitu jauh meskipun kapasitasnya sedikit berbeda. Terakhir, seperti biasa, pembahasan adalah soal kameranya. Nah ini dia, mungkin akan jadi bagian yang membedakan antara Mi 10T sama Poco F2 Pro. Bagusan mana hasilnya? Pertama kita lihat dulu dari setup yang dibawa. Kedua HP ini sama dari segi resolusi tapi beda jenis sensor. Sama-sama Sony tapi beda tipe. Bagusan mana? Ternyata kalau dari hasil percobaan foto di kondisi cahaya yang bagus, hasil dari Mi 10T maupun Poco F2 Pro itu ternyata mirip-mirip. Ada perbedaan tapi mayoritas tidaklah signifikan. Ngomongin detail juga demikian karena lagi-lagi nggak ada yang unggul begitu jauh dari yang lainnya. Palingan yang kelihatan menurut saya adalah bagaimana Mi 10T lebih baik performanya ketika bertemu warna merah. Selain itu, untuk lensa ultrawide, Mi 10T juga sedikit lebih ngangkat bagian shadow-nya dibandingkan Poco yang lebih gelap. Lanjut ke bagian low light, lagi-lagi hasilnya sebenarnya nggak jauh beda, baik itu di mode auto maupun lagi pakai night mode. Tapi kalau untuk lensa ultra wide, Mi 10T ternyata lebih unggul karena masih bisa pakai night mode dan hasilnya pun oke seperti yang bisa dilihat sekarang.
Ngomongin untuk kamera depannya, yang bagus dari Pocophone F2 Pro adalah sudut pengambilan yang lebih lebar dibandingkan Mi 10T, tapi kalau untuk urusan hasil, ternyata menurut saya masih lebih baik handphone yang baru dirilis. Dan untuk kamera depannya, ini dia hasilnya antara Poco F2 Pro sama Mi 10T ya, bisa kelihatan ya. Kalau Poco ini lebih lebar kamera depannya, tadi foto kelihatan, video juga kelihatan sekarang. Kalau jaraknya sama. Dynamic range-nya bisa dilihat seperti apa. Kalau ketemu highlight dan shadow, jalan gimana. Terus untuk detail muka sebentar, saya coba buka maskernya karena nggak ada orang juga. Oke, ini dia. Kalau untuk detail mukanya, bisa lihat ya, jadi kualitas dari Mi 10T sama Poco F2 Pro oke atau enggak. Abisnya saya pindah ke kondisi OLED, kita lihat perbedaannya lagi, masih samakah seperti ini atau ada yang berubah. Sebelum soal kesimpulan, sedikit soal fitur atau mode pada kameranya baik Mi 10T atau Poco F2 Pro dibekali dengan pilihan yang hampir sama, termasuk clone yang sempat diomongin di acara peluncurannya Mi 10T. Jadi mau beli Poco F2 Pro atau Mi 10T, kamu bisa bikin foto atau video clone yang fun kayak gini. Oke, jadi gimana overall bagusan mana antara Mi 10T sama Poco F2 Pro? Kelebihannya Mi 10T dulu deh. Kalau menurut saya, handphone ini unggul dari refresh rate 144Hz, baterainya sedikit lebih besar, kamera ultra wide bisa pakai night mode, serta hasil kamera depan yang lebih oke. Sedangkan untuk Poco F2 Pro, menurut saya keunggulannya adalah dari jenis panel di layarnya, dia pakai AMOLED jadi kualitas visualnya oke banget untuk multimedia terlepas dari masih 60Hz. Selain itu dengan mekanisme kamera pop-up motorized seperti ini, otomatis layarnya lebih lega, nggak ada punch hole, nggak ada notch, jadi experience multimedia itu terasa lebih penuh ya, lebih lega gitu. Tapi kalau melihat harga dan apa yang ditawarkan, menurut saya Mi 10T masih lebih oke untuk lebih banyak orang. Tapi kalau kamu mau beli Poco F2 Pro pun sebenarnya nggak masalah karena ini tetap adalah handphone yang oke punya. Jadi mau pilih yang mana, itu balik lagi ke pilihan masing-masing, setiap orang punya preferensinya. Tapi buat yang mau beli, bisa langsung cek aja linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu buat pembahasan antara Mi 10T sama Poco F2 Pro. Terima kasih banyak teman-teman sampai habis dan semoga video ini berguna bagi mereka yang mencari referensi. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.